setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan, Kau Allah yang selalu setia. Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang setia. Kami sembah Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan setiap kami. Yesus, Kau Allah yang selalu beserta. Tuhan, kami sembah, kami sembah Yesus. Kau Allah yang sanggup
Jesus. Kami serahkan hati ini, kami serahkan hidup ini, kami serahkan musim ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar sepanjang musim ini penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita lanjut melihat kembali di dalam Yakobus pasal yang kelima. Kali ini ayat yang ke-16b. Yang berkata demikian, doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, bahwa doa itu berkaitan dengan iman dan kuasa. Dua hal ini sangat penting. Dan kita tahu bahwa dalam kaitannya dengan sakit penyakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kuasa Yesus. Nah, ini terjadi melalui doa dengan iman. Nah, di sini dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, mungkin saya harus ungkapkan ini dalam bahasa aslinya, supaya kita mantap dalam hal ini. Dikatakan poli ischii deisis dikeu energu many. Poli ischii deisis. Nah, kata deisis ini kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu berarti prayer. Deisis ini adalah doa. Dikeu dari dikeos, ini adalah bentuk genitif, jadi doa orang yang dikeos, doa orang benar. Energumeni, energeo, yang berarti to work, dan kita tahu bahwa energi itu adalah suatu kekuatan, itu adalah suatu tenaga, kuasa. Ya. Jadi di sini kita lihat poli ischii, dari ischio, to be strong, sangat kuat. Doa orang yang benar akan mendatangkan kuasa, akan melaksanakan kuasa Allah, terjadinya suatu kuasa yang besar. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa memahami dengan jelas bahwa doa itu sangat-sangat penting. Justru dalam keadaan seperti ini, di mana semua sedang dicekam oleh wabah sakit yang disebut COVID-19. Dan ini mendatangkan dampak yang luar biasa secara global, di mana manusia yang ada di dunia saat ini dimanapun juga tidak lagi bisa dengan leluasa melakukan aktivitas-aktivitasnya. Tapi ada batasan-batasan. Bahkan ada yang betul-betul diisolasi dan sebagainya. Dan ini tentu sangat mempengaruhi baik kondisi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Lalu apa yang bisa diharapkan untuk mengatasi ini? Obat? Sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Atau apa lagi? Dunia tidak pernah bisa memberikan harapan. Harapan satu-satunya hanyalah di dalam Yesus. Oleh karena itu, gereja Tuhan harus tampil saat ini untuk memberitakan kuasa Yesus melalui doa orang benar ini. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dikatakan tadi, poli ischii deisis dikeu energumeni.
sangat besar kuasanya. Nah, di dalam doa itu ada kuasa. Nah, itulah sebabnya, saudara sekalian, menghadapi situasi seperti ini, tidak ada harapan yang lain kecuali kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini wabah virus corona ini tidak bisa diatasi dengan kepandaian kita, ijazah kita mungkin, atau mungkin keahlian kita dalam menyingkapkan kebenaran Alkitab. Bahkan ada yang menganggap dirinya ini sudah paling benar, akan meluruskan pengajaran-pengajaran yang tidak lurus. Memangnya kita ini satu-satunya orang yang paling benar di dunia. Tidak ada gunanya semuanya itu. Yang terpenting adalah kita mengimani firman Allah ini dengan doa. Kalau ini sejak kita tidak percaya, ya sudah, apalagi. Tidak ada harapan bagi kita. Virus corona tidak akan pergi dengan cuma khotbah-khotbah kepandaian kita. Kata-kata kita yang seperti orator. Tidak akan membuat virus corona takut. Tetapi virus corona takut akan nama Yesus. Melalui pemberitaan firman Allah dan doa orang yang benar, maka terjadi kuasa Allah. Dan saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai doa, maka ini bukan cuma pada zaman itu di sana saja. Ini jelas dikatakan orang benar bahkan sampai saat ini, bahkan sampai nanti Yesus datang kembali. Semua orang benar yang berdoa dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Dan ini juga sudah dibuktikan ketika ayat 17 mengatakan, ayo kita baca. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, sampai di sini, saudara sekalian. Untuk apa ayat 17 dan 18 ini dicantumkan di sana? Untuk menunjukkan bahwa doa orang yang benar, yang dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Seperti yang tadi sudah kita lihat di dalam tulisan ini. Polyiski ida isis dikeu energumeni. Elia diceritakan di sini. Dia berdoa dan bahkan doanya ini yang sesuai firman Allah membuat bahkan 3,5 tahun lamanya tidak turun hujan. Dan doa yang berikutnya, doa yang mendatangkan hujan turun. Oh, Elia kan nabi hebat pada zaman itu. Dia seorang nabi dan seterusnya. Tapi dikatakan di sini, ayat 17, coba perhatikan. Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa. Iya, sebiasa-biasanya dia toh masih ya nabi lah. Kalau saya kan lain, kalau kita kan beda. Belum selesai dikatakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, berarti kita juga sama manusia biasa sama seperti Elia. Dalam hal ini bukan berbicara mengenai gayanya, stylenya Elia, tapi doanya Elia. Nah, kalau kita tidak mau mempersamakan diri kita dengan Elia, nah ini diragukan kita ini dari spesies apa. Kalau kita adalah spesies manusia,
human being sama seperti Elia, yang adalah manusia biasa, sama seperti kita juga. Nah, seringkali banyak orang Kristen keliru dalam hal ini. Dia menganggap bahwa yang namanya mujizat itu nonsens, sudah berlalu, dan seterusnya. Kalau ada yang berbicara mengenai mujizat lah dan sebagainya, itu harus diluruskan. Ini mengatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan dikatakan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Seperti tadi dikatakan, Poli iski deis dikeu, energumeni. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, oleh karena itu saat ini, menghadapi virus corona seperti ini, tidak dibutuhkan lurus-meluruskan, doa yang dibutuhkan. Doa aja enggak, tapi kita banyak bicara, banyak omong, tidak ada gunanya. Mari kita berdoa. Ngomongnya sama Tuhan, berdoa. Mau pakai bahasa roh boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa asing boleh. Silahkan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan Elia juga tidak mungkin pakai bahasa Indonesia seperti kita. Pakai bahasanya mereka. Bahasa perjanjian lama. Bahasa Ibrani. Mitpalel ha Eliyahu. Itu kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Dan Elia berdoa. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini gereja Tuhan harus tampil ke depan dengan berdoa. Dan kita tidak perlu untuk saling mengoreksi satu dengan yang lain. Itu urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Dan kita tidak perlu bingung dengan yang lain-lain. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Yesus, kuasa virus corona, kuasa iblis ini dihancurkan dalam nama Yesus. Entah ada kata dihardiklah, dihancurkan, diusir dan sebagainya. Terserah, tidak ada masalah. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu diluruskan. Sudah lurus ini. Karena ini firman Allah. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kita tidak perlu membanggakan, saya ini sarjana Alkitab atau apapun. Iblis tidak takut. Tapi iblis takut dengan kuasa doa di dalam nama Yesus. Oleh sebabnya saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul sadar. Ini saat yang betul-betul krusial bagi kita. Bukan saatnya untuk saling koreksi-mengoreksi. Tetapi ini saatnya bagi kita untuk beriman kepada Tuhan. Dan iman kita itu ada kaitannya dengan kuasa. Dan iman dan kuasa Yesus ini di dalam doa akan mendatangkan mujizat. Kita berdoa sungguh-sungguh. Sebab kita lihat berapa banyak pribadi yang saat ini sedang dalam penderitaan. Dalam berbagai macam penderitaan secara fisik lah, penderitaan secara finansial dan sebagainya. Akibat dari ulah si jahat ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati. Bersatu hati untuk berdoa. Berdoa dengan kuasa Allah. Bukan doa asal-asalan. Tapi sungguh-sungguh berdoa. Coba perhatikan.
untuk berkumpul saja kita tidak bisa. Karena memang harus terjadi yang disebut distancing dan sebagainya. Baik itu personal distancing, social distancing lah, dan sebagainya. Tetapi kalau ada kuasa doa di dalam Yesus, kita bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kuasa Allah itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berdoa dengan penuh iman dan percaya kepadamu Tuhan. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Saat ini Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali terlalu menonjolkan aku kami Tuhan. Menonjolkan diri kami sendiri. Biar saat ini justru kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami menonjolkan nama Yesus, nama yang memberi harapan. Nama itu nama yang penuh kuasa. Nama yang sudah menang atas maut. Nama Yesus. Dan nama yang akan menghancurkan setiap wabah virus corona apapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa dengan penuh iman dan percaya. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Kuasa-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini dalam nama Yesus Kristus, biar setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini semuanya diberkati berkelimpahan. Tuhan berikan kesehatan dan kuasa darah Yesus akan melindungi bahkan dari virus corona apapun. Di dalam nama Yesus, Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lalu 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.